Singkat cerita, setelah kemarin kita diperlihatkan bahwa tubuh dari kutukan Marine dan juga tubuh dari kutukan Black Knight kebetulan sudah berhasil dibuat terluka akibat terkena tusukan ratusan anak panah yang saat itu ditembakkan menuju ke arah tubuh dari mereka berdua. Maka pada halaman yang pertama ini, Cray pun akhirnya langsung berkata kepada kita semua, "Gila, kekuatan anak panah mereka ternyata sama sekali tidak masuk akal. Karena ketika anak panah dari para Phantom berhasil mengenai tubuh dari Black Knight, maka secara otomatis tubuh dari Black Knight mampu terlempar menuju ke arah belakang dengan jarak yang sangat jauh. Sampai tubuh dari Black Knight pun sekarang baru bisa berhenti ketika dia sudah menabrak sebuah batang pohon yang kebetulan saat itu ada di belakangnya. Lebih parahnya lagi, suara serangan dari anak panah itu mirip seperti sebuah roket yang melesat dalam kecepatan tinggi. Hingga gara-gara itulah Black Knight pun sekarang menjadi kesulitan untuk bisa bangkit lagi. Dengan begitu, maka satu-satunya harapan mereka adalah kepada Marine saja. Karena untuk sementara waktu, Marine pun masih bisa bertahan walaupun tubuhnya sudah tertancap dengan banyak sekali anak panah. Tapi ketika Cray baru saja berkata seperti itu, maka tiba-tiba saja tubuh dari Marine pun sekarang ikut terpental juga dengan sangat jauh sekali menuju ke hadapan dari Cray, mirip seperti tubuh dari Black Knight. Serta gara-gara itulah Marine pun sekarang menjadi tidak bisa bertarung. Nah, melihat semua itu di depan matanya, Cray pun sempat memberikan semangatnya menuju kepada Marine dan juga menuju kepada Black Knight. Hingga setelah mendengar suara teriakan dari Cray, mereka pun sekarang akhirnya memutuskan untuk bisa berdiri. Walaupun kenyataannya tubuh dari mereka sudah banyak berlubang dan juga armornya sudah banyak yang hancur. Dimana di dalam praktiknya, Black Knight lah orang yang pertama kali berdiri. Lalu dengan cepat, dia pun sekarang langsung berlari tepat menuju ke arah Marine dengan niat untuk bisa melindunginya dari serangan anak panah para Phantom. Nah, sebagai gambaran kekuatannya, para Phantom pun dapat menembakkan anak panah mereka dari jarak lebih dari 100 km. Hal itulah yang membuat Cray sekarang sama sekali tidak bisa kabur. Karena tidak peduli sejauh apa Cray mencoba untuk dapat terbang bersama dengan Tino. Namun faktanya, kekuatan serta jarak tembak dari pasukan para Phantom sekarang jauh lebih hebat dan juga jauh lebih cepat daripada kecepatan dari karpet terbang milik Cray. Lalu, setelah menjelaskan kepada kita mengenai sedikit kekuatan dari para Phantom itu, maka scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam sudut pandang dari Black Knight. Mengingat pada gambar ini, Black Knight pun sekarang langsung berdiri tepat di hadapan dari Marine, sambil mengangkat relik pedang kutukannya itu dan juga sambil merapalkan beberapa mantra pertahanan untuk dapat bisa melindungi mereka. Nah, di momen inilah Cray pun sekarang langsung berkata kepada Tino bahwa Tino harus segera kabur dengan cara masuk ke dalam relik mimik. Mengingat kenyataannya, kekuatan dari Black Knight dan juga kekuatan dari Marine sebentar lagi akan segera habis. Lalu, jika Black Knight dan juga Marine sudah hancur sepenuhnya, maka sudah jelas mereka pun tidak akan pernah bisa selamat. Berdasarkan semua pemikirannya itu, maka Cray pun lebih mementingkan keselamatan dari Tino. Jadi, andaikan mereka semua mati di sini, setidaknya Tino pun masih bisa selamat untuk dapat menceritakan keberanian dari Cray. Mendengar perintah dari Cray itu, Tino pun seketika langsung menolak. Karena menurut Tino, selama Cray tidak berniat untuk bisa kabur, maka Tino pun sama sekali tidak ingin kabur juga. Sebagai gantinya, Tino pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa menawarkan dirinya dengan cara berkata seperti ini. Yaitu, Tino akan bertarung sendirian demi dapat bisa melindungi Cray. Jadi, walaupun lawan dari Tino ada 300, tapi Tino pun sama sekali tidak takut. Di momen inilah, Cray pun langsung menepuk jidatnya sendiri sambil berkata sebagai berikut, tapi hanya di dalam hatinya saja. Aduh, kenapa sih Tino? Gara-gara dia sering main sama teman-temanku, otaknya pun jadi ikutan error. Masa iya, Tino yang merupakan hunter dengan kelas Thief tanpa menggunakan senjata apapun bisa bertarung melawan pasukan Phantom? Padahal, untuk bisa melawan satu orang Phantom saja, hal itu sudah sangat mustahil. Apalagi harus bertarung melawan Phantom dengan jumlah sebanyak ini. Gara-gara itu, aku pun menjadi semakin kesulitan. Di satu sisi, aku harus menjaga keselamatan dari Tino, yang sekarang pemikirannya sudah terpengaruh dan juga sekarang sudah menjadi semakin nekat. Sedangkan di sisi lainnya, aku pun harus tetap mengawasi para Phantom itu dari jauh. Karena jika aku lengah, maka sudah jelas kita pun pasti akan bisa dikalahkan. Lalu, setelah berkata seperti itu di dalam hatinya,
Maka Krai pun langsung menepuk pundak dari Tino sambil berkata seperti ini kepadanya. Tino, aku tahu niatmu sekarang sangat bagus. Tapi ada saatnya kita harus sadar dengan kemampuan kita sendiri. Jadi untuk sekarang kau pun tidak perlu berbuat apa-apa serta serahkan semuanya kepadaku. Yap, Krai berkata sok kuat seperti itu tujuannya hanya ingin terlihat keren. Padahal di dalam hatinya, Krai sendiri sekarang nampak sangat kebingungan tentang rencana apa lagi yang sekarang harus dia lakukan. Nah, menarik ya, di saat Krai sekarang sedang mencoba untuk bisa mencari cara supaya mereka sekarang bisa selamat. Maka tiba-tiba saja, dari arah yang berlawanan, serangan dari pasukan para Phantom tersebut sekarang kembali dilanjutkan. Hingga gara-gara itulah, maka untuk yang kesekian kalinya, tubuh dari Marine dan juga tubuh dari Black Knight sekarang lagi-lagi menjadi kembali terpental. Bedanya, jika sebelumnya Marine dan juga Black Knight masih bisa berdiri, namun untuk sekarang mereka pun sudah tidak sanggup untuk bisa bertarung lagi dan juga untuk bisa berdiri lagi. Tentu saja semua hal tersebut merupakan tanda-tanda bahaya. Karena dengan kalahnya Marine dan juga Black Knight, maka Krai pun sekarang sama sekali tidak memiliki pilihan selain untuk dapat mencoba sebuah rencana baru yang sangatlah luar biasa gila. Simpelnya, Krai pun tanpa pikir panjang, kini langsung mengambil relik tongkat kutukan Marine yang terpental, yaitu relik Blackwater Tree. Lalu, setelah tongkat kutukan itu sudah dipegang, maka Krai pun langsung menancapkannya di tanah dengan menggunakan kedua tangannya. Awalnya, Krai pun hanya berniat untuk dapat bisa menggunakan teknik sihir pertahanan dari relik tongkat sihir kutukan. Karena ketika tadi tongkat itu digunakan oleh Marine, maka dia pun bisa menggunakan teknik sihir pertahanan itu walaupun hanya sedikit. Namun masalahnya, Krai sendiri sekarang sama sekali tidak sadar dengan semua kekuatan miliknya. Ingat kan, Krai memiliki kekuatan dewa, yaitu kekuatan mana drain. Di mana Krai pun bisa mengisi mana dari semua relik yang dia pegang, walaupun Krai sama sekali tidak sadar. Nah, itulah yang sekarang sudah terjadi menuju kepada relik tongkat sihir kutukan. Mengingat ketika tongkat kutukan itu sudah berhasil ditancapkan, dan juga setelah tongkat kutukan itu sudah dialiri mana dari dalam tubuh Krai, maka di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sebuah kejadian menarik yang sebenarnya sama sekali tidak mereka sangka, kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka berdua. Di mana di dalam praktiknya, relik tongkat sihir kutukan itu kini seketika langsung bangkit. Serta hanya dalam hitungan detik, relik tongkat kutukan sekarang langsung berubah lagi menjadi sebuah monster pohon kutukan besar yang bentuknya mirip seperti pada gambar ini. Yap, bener banget. Kurang lebih sama seperti yang dulu sudah pernah terjadi ketika relik tongkat sihir kutukan ini bangkit tepat di dalam sekolah sihir dari Lucia. Nah, mengingat kekuatan dari relik tongkat sihir kutukan ini adalah untuk bisa menyedot mana dari benda-benda yang ada di sekitarnya, maka gara-gara itulah monster relik kutukan ini akhirnya dia pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat menyerang tubuh dari para Phantom. Karena pada dasarnya tubuh dari para Phantom itu terbuat dari kumpulan mana material. Akibatnya, tanpa pikir panjang, dia pun langsung memakan semua mana dari para Phantom yang kebetulan saat ini ada di sekitar mereka. Bahkan dalam sekejap, ukuran tubuh dari monster relik kutukan ini sekarang langsung berubah menjadi semakin besar. Karena jumlah mana yang saat ini dia makan ada sangat banyak sekali. Tidak hanya itu, bahkan relik monster kutukan ini sekarang juga memakan semua mana material yang kebetulan ada di dalam tanah. Artinya, rencana dari Sitri yang awalnya sudah gagal, ternyata sekarang sudah diperbaiki oleh Krai. Mengingat, relik monster kutukan ini pun berhasil menyedot habis mana-mana yang ada di dalam tanah. Sehingga pasokan mana menuju ke dalam gudang harta karun level 10 sekarang menjadi jauh berkurang. Nah, sampai di sini, kalian pun pasti bertanya-tanya, yaitu kemana perginya Krai dan juga kemana perginya Tino. Jawabannya sangatlah simpel sekali, yaitu Krai dan juga Tino sekarang ada di atas tubuh dari relik monster kutukan ini. Karena ketika tadi tubuh dari monster ini membesar, maka Krai pun langsung mengajak Tino untuk dapat naik ke atas tubuhnya. Mengingat jika mereka tidak ikut naik, maka tanpa disengaja mereka pun bisa saja ikut diserang oleh amukan dari relik monster kutukan ini. Singkat cerita, setelah mengamuk selama beberapa saat, maka ukuran tubuh dari relik monster kutukan ini sekarang kembali berubah menjadi sebesar gunung yang ada di kaki pohon Yggdra. Tapi meskipun begitu, ukuran dari relik pohon kutukan ini masih jauh lebih kecil daripada ukuran pohon Yggdra yang asli. Nah, sebagai gambaran, inilah perbandingan ukurannya jika kami gambarkan asal-asalan seperti ini.
Lebih hebatnya lagi, 300 orang pasukan Phantom yang tadi sudah mengepung Krai dan juga Tino, sekarang mereka pun akhirnya berhasil dikalahkan. Lalu, ketika mana dari tubuh Phantom itu sudah berhasil disedot oleh relik monster kutukan, maka secara otomatis semua orang yang ada di dalam tubuh dari para pasukan Phantom kini akhirnya langsung menjadi keluar. Di mana di dalam praktiknya, ternyata 300 orang pasukan Phantom tadi isinya adalah para pejuang dan juga para magus dari negara Yggdra. Yang kebetulan mereka pun sebenarnya sudah hilang sejak 200 tahun yang lalu. Gampangnya, kasus ini mirip seperti kasus dari Ruin kemarin. Yaitu, mereka semua tidak pernah pulang lagi bukan karena mereka sudah mati, tapi karena mereka sudah dikendalikan dan juga karena tubuh dari mereka kebetulan sudah dirubah oleh dewa menjadi para pasukan Phantom. Menyaksikan hal itu, Krai pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Karena pada dasarnya, Krai sama sekali tidak menyangka bahwa meskipun rencana dari si Triskara sudah gagal, tetapi rencana cadangan asal-asalannya itu justru sekarang malah menjadi berhasil, bahkan jauh lebih sempurna dari semua rencana teman-temannya. Apalagi Krai pun saat ini bisa menyelamatkan para rakyat dari negara Yggdra tanpa perlu membunuh mereka dan juga tanpa perlu bertarung secara langsung dengan mereka dalam wujud Phantomnya. Tapi masalahnya, walaupun 300 orang pasukan Phantom tadi sudah berhasil dikalahkan semuanya, namun kenyataannya, pergerakan dari relik monster kutukan ini sekarang sama sekali tidak bisa berhenti. Karena sekali lagi, relik monster kutukan ini adalah relik yang memakan mana dari benda apapun yang ada di sekitarnya. Jadi, mengingat dirinya sekarang masih belum kenyang, maka dia pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa bergerak lagi demi mencari sumber mana yang terdekat, yaitu menuju ke dalam gudang harta karun level 10. Di momen itulah, Tino pun sekarang langsung berkata kepada Krai bahwa mereka pun belum melakukan persiapan yang matang untuk bisa bertarung melawan dewa. Jadi, jika Krai membawa monster relik kutukan ini untuk bisa masuk ke dalam gudang harta karun level 10 itu, maka sudah jelas hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi, mereka pun sekarang juga belum mendapatkan kabar dari teman-teman yang lain. Jadi gara-gara itu, Tino pun segera mengingatkan Krai bahwa mereka sekarang tidak boleh gegabah. Intinya, Krai tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena sekarang ada banyak sekali nyawa dari teman-temannya yang faktanya harus bisa dilindungi oleh Krai. Ditambah, Tino pun sekarang juga jadi salah paham. Tino pikir Krai lah orang yang sejak tadi telah menggerakkan dan juga telah mengendalikan monster relik kutukan ini. Karena menurut Krai, monster relik kutukan ini bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh Krai. Nah, di momen itulah, Krai pun kini seketika langsung berpikir bahwa walaupun Tino sekarang salah paham, tapi semua ucapan dari Tino semuanya sangatlah masuk akal. Oleh karena itu, Krai pun kini segera memutuskan untuk dapat bisa membawa tubuh dari relik monster kutukan ini menjauh dari pintu gerbang gudang harta karun level 10. Sekaligus untuk dapat membawa relik kutukan ini menuju ke titik kumpul yang pertama, alias menuju ke tempat dari si Tri dan juga teman-temannya. Tapi masalahnya, monster relik kutukan ini hanya mau bergerak menuju ke arah yang memiliki sumber mana cukup besar. Sedangkan Krai dan juga Tino jumlah mananya sekarang sangat sedikit. Gara-gara itulah, maka mustahil bagi Krai untuk bisa memancing relik itu pergi menjauhi area dari gudang harta karun. Namun meskipun begitu, Krai pun sama sekali tidak kehabisan akal. Karena di dalam praktiknya, Krai memiliki sebuah senjata rahasia yang kebetulan sudah disimpan oleh Krai tepat di dalam kantong ajaibnya, alias di dalam relik dari perut mimik. Yaitu berupa rambut dari teman-temannya yang kebetulan sudah dikumpulkan oleh Krai ketika semua teman-temannya tidur di dalam perut dari relik mimik. Di mana diantaranya adalah rambut dari para noble spirit, seperti Astor, Selin, Lapis, dan juga Kru Sarjan. Nah, jika rambut-rambut itu dikumpulkan, maka secara tidak langsung, Krai pun bisa menciptakan jumlah mana yang sangat besar untuk dapat memancing monster relik kutukan ini menjauh dari gudang harta karun. Karena faktanya, rambut dari para noble spirit adalah sesuatu yang sangat berharga serta memiliki kekuatan sihir murni. Bahkan bagi para penyihir, rambut dari noble spirit bisa digunakan sebagai katalis untuk bisa meningkatkan kekuatan sihir mereka. Lalu, setelah mengumpulkan semua rambut tersebut di dalam kantong, maka Krai pun segera meminta Tino untuk dapat bisa membawanya sambil menaiki relik karpet terbang milik Krai untuk bisa memancing relik pohon kutukan ini. Atau menurut Krai, rencana ini mirip seperti memancing kuda dengan menggunakan wortel.
Beruntungnya, semua rencana asal-asalan dari Kray barusan ternyata justru malah menjadi berhasil. Mengingat ketika Tino sekarang sudah mulai terbang menuju ke arah selatan, maka monster rally kutukan ini pun sekarang langsung berusaha untuk bisa mengejar Tino. Hingga hanya dalam hitungan detik, maka dia pun sekarang sudah bisa sampai menuju ke tempat dari teman-temannya. Lalu ketika Kray, Tino dan juga rally kutukan ini sekarang sudah mulai mendekat, si Tri yang melihat hal itu dari kejauhan, akhirnya dia pun kini seketika langsung berkata bahwa ini adalah rencana yang sangat gila. Wow, menarik banget ya.